Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Waheni. Saya guru di SMK Avicenna. Saya mau melakukan praktik baik untuk memenuhi Jambore GTK tahun 2024. Judul dalam praktik baik saya yaitu praktik baik menggunakan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, refleksi, hasil, dan dampak terkait pengalaman mengatasi permasalahan peserta didik dalam pembelajaran berdiferensiasi mata pelajaran kimia kelas 11. SMK Avicenna merupakan sekolah yang berada di Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah yang memiliki 15 rombongan belajar dengan jumlah peserta didik sebanyak 385 peserta didik. SMK Avicenna juga memiliki 3 jurusan, yaitu farmasi, keperawatan, serta desain komunikasi visual. Pada tahun ajaran 2022, SMK Avicenna mulai mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Dalam implementasi kurikulum Merdeka, salah satu pendekatan pembelajaran yang bisa diterapkan yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi memiliki 3 aspek, yaitu konten, proses, dan produk. Dalam pembelajaran berdiferensiasi ini, penting dilaksanakan mengingat kondisi murid yang beragam, sehingga pembelajaran ini dapat memungkinkan guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Pembelajaran berdiferensiasi ini juga dianggap mampu meningkatkan motivasi murid di dalam pembelajaran, karena pembelajaran ini disesuaikan dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Tujuan yang ingin dicapai yaitu mampu meningkatkan motivasi peserta didik pada pembelajaran kimia di kelas 11 farmasi menggunakan model pembelajaran project-based learning dengan metode ceramah, diskusi, penugasan, tanggung jawab, eksperimen, serta presentasi. Kondisi yang menjadi latar belakang masalah yaitu berdasarkan hasil wawancara dengan rekan sejawat, latar belakang rendahnya motivasi peserta didik disebabkan oleh beberapa hal, seperti masih terdapat kekurangan yang dilakukan terutama saat membuat perangkat pembelajaran dan dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas. Selain itu, ada beberapa faktor penyebab masalah tersebut yaitu guru belum menerapkan model pembelajaran yang inovatif. Guru belum menggunakan media yang menarik sesuai materi pembelajaran. Guru belum membiasakan peserta didik mengerjakan soal HOTS atau Higher Order Thinking Skill. Dari permasalahan yang ditemukan di atas, salah satu alternatif solusi yang ditawarkan adalah metode pembelajaran berdiferensiasi dengan model Project Based Learning atau PJBL, atau model pembelajaran berbasis proyek dengan menggunakan metode ceramah, diskusi, penugasan, tanya jawab, eksperimen, serta presentasi. Praktek ini untuk dibagikan karena praktik pembelajaran berdiferensiasi dengan model project-based learning ini bisa memotivasi saya dan rekan guru untuk meningkatkan kemampuan dalam mendesain pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Praktik pembelajaran ini bisa menjadi referensi dan inspirasi bagi guru lain untuk menerapkan model project-based learning dalam mengajar pembelajaran pada pembelajaran kimia di kelas 11 farmasi. Model pembelajaran project-based learning memiliki kelebihan sebagai berikut. Memotivasi peserta didik dengan melibatkan di dalam pembelajarannya, membiarkan sesuai minatnya, menjawab pertanyaan, dan untuk membuat keputusan dalam proses pembelajaran. Menyediakan kesempatan pembelajaran berbagai disiplin ilmu, membantu keterkaitan hidup di luar sekolah, memperhatikan dunia nyata, dan mengembangkan keterampilan nyata. Menyediakan peluang unik karena pendidik membangun hubungan dengan peserta didik sebagai pelatih,
fasilitator, dan co-learning. Menyediakan kesempatan untuk membangun hubungan dengan komunitas yang besar, membuat peserta didik lebih aktif dan berhasil memecahkan problem yang kompleks. Mendorong peserta didik untuk mengembangkan dan mempraktikkan keterampilan komunikasi, memberikan pengalaman pada peserta didik pembelajaran dan praktik dalam mengorganisasikan proyek, dan membuat alokasi waktu dan sumber lain seperti perlengkapan untuk menyelesaikan tugas. Kemudian, menyediakan pengalaman belajar yang melibatkan peserta didik secara kompleks dan dirancang untuk berkembang sesuai dunia nyata. Membuat suasana belajar menjadi menyenangkan sehingga peserta didik maupun pendidik menikmati proses pembelajaran. Adapun peran dan tanggung jawab saya dalam praktik pembelajaran ini adalah saya bertanggung jawab dalam merancang pembelajaran inovatif yang sesuai dengan materi pembelajaran, memfasilitasi peserta didik selama proses pembelajaran di dalam kelas, serta membantu peserta didik yang mengalami kesulitan dalam menyelesaikan masalah pada saat berdiskusi. Yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut yaitu dari peserta didik, rendahnya minat belajar peserta didik dalam memahami konsep dasar kimia. Kemudian rendahnya rasa percaya diri peserta didik saat mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas. Rendahnya rasa percaya diri peserta didik saat membacakan hasil rangkuman tentang apa saja yang telah dipelajari. Dari guru butuh waktu dan biaya yang tidak sedikit saat melengkapi perangkat pembelajaran seperti LKPD atau lembar kegiatan peserta didik, bahan ajar, dan alat praktik baik. Dalam lingkungan sekitar, harus menentukan alokasi waktu yang terbatas untuk mempersiapkan alat dan bahan yang akan dicapai dalam pembelajaran. Kemudian dalam fasilitas, terkendala ruangan karena laboratorium yang sedang direnovasi dan mencari kelas yang bisa dipakai dalam artian memadai dalam proses belajar. Yang terlibat dalam praktik baik ini yaitu peserta didik kelas 11 farmasi, teman sejawat atau guru IPA yang lain yang bertindak sebagai observer, serta kepala sekolah. Langkah yang digunakan untuk menghadapi tantangan ini yaitu mengkondisikan peserta didik dengan model pembelajaran yang dipilih, yaitu model PJBL atau Project Based Learning. Fasilitas yang mendukung kegiatan pembelajaran disiapkan lebih awal, berkoordinasi dengan guru IPA yang lain sebagai observer saat melaksanakan praktik di kelas. Langkah yang dilakukan yaitu membimbing diskusi kelas, memberikan kesempatan pada setiap kelompok untuk menyajikan hasil diskusi dan hasil proyek yang dihasilkan tiap kelompok. Kemudian memotivasi peserta didik dengan memberikan apresiasi berupa pujian dan hadiah, memberikan penguatan dari hasil yang diperoleh oleh peserta didik. Strategi yang digunakan untuk menghadapi tantangan tersebut yaitu berkoordinasi dengan warga sekolah yang terlibat agar kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Proses yang dilakukan untuk menangani tantangan tersebut yaitu bekerja sama dengan guru sejawat, peserta didik, serta kepala sekolah. Orang yang terlibat pada tantangan ini yaitu guru, peserta didik, teman sejawat, serta kepala sekolah. Sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi ini yaitu proyektor, HP, bahan ajar, media pembelajaran dalam bentuk PowerPoint, dan hard copy, video pembelajaran, alat sel volta hasil proyek, latihan soal lewat web ujian smkavisena.sch.id. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.